Bab 862. Tidak perlu repot, satu trik saja sudah cukup. Pertempuran kota Mingwu segera menyapu seluruh wilayah utara seperti wabah. Domain pedang. Beberapa murid perkumpulan pedang kuno telah menguasai domain pedang, bahkan kaisar pedang seperti Rasia Lu juga tidak bisa menguasainya. Seluruh perkumpulan pedang kuno heboh. Nyawa anak ini, dengan jaminan apapun. Sebuah suara tersebar dari markas perkumpulan pedang kuno. Setelah 10 tarikan napas nyeri yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari 9 puncak perkumpulan pedang kuno. Tujuan dari para master ini adalah seluruh kota Mingwu. Sebaliknya, Partai Qingdao tidak ada pergerakan sama sekali. Meski begitu, semua orang di seluruh wilayah utara tahu bahwa badai akan datang. Kota Mingwu. Di dalam kamar, warrior yang sedang berbaring di tempat tidur, di samping tempat tidur adalah Melanie Fan dan Letitia Fan. Sakit yang menusuk sumsum tulang. Saat ini, warrior yang hanya merasa seluruh tubuhnya seperti dipotong dengan pisau, tetapi untungnya, dia sudah hampir terbiasa dengan rasa sakit seperti ini. Menggunakan domain pedang, dan berkali-kali memainkan ilmu menebas langit menarik pedang, tubuhnya bisa digambarkan seperti sudah terpotong-potong. Terutama meridian di tubuhnya saat ini, bukan lagi putus, tetapi ingin meledak. Tidak hanya meridian, tetapi juga organ dalam tubuh juga hendak meledak. Menghadapi Louis Nan dan pria berbaju hitam, situasinya saat ini, jika tidak menggunakan domain pedang, maka akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut, dan pertempuran yang berlarut-larut akan sangat merugikan baginya, jadi dia dengan tegas menggunakan domain pedang tersebut. Tetapi jika dia menggunakan pedang domain di keadaan sebelumnya, tentu harus membayar harga yang mahal. Jika bukan masalah meridian, dia ingin membunuh Louis Nan dan pria berbaju hitam, meskipun tidak menggunakan domain pedang, juga bisa membunuh pihak lawan dengan mudah. Tapi sayangnya, meridiannya malah bermasalah, ini sangat membatasi kekuatannya, hal ini juga merupakan sesuatu yang membuatnya terasa sangat frustrasi dan tidak berdaya sejauh ini. Warrior yang membuka matanya perlahan, melihat warrior yang membuka matanya, Melanie Fan dan Letitia Fan segera melangkah maju, dan Melanie Fan berkata, "Kamu baik-baik saja?" Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, "Gadis kamu ini, apakah menurutmu aku baik-baik saja sekarang? Dia sudah hampir cacat sekarang." Melanie Fan tidak menangis kali ini, karena air matanya sudah hampir kering di saat warrior yang dalam keadaan koma. Dia menggenggam tangan warrior yang dengan erat, kemudian berbisik, "Warrior yang, apa kamu menyesal bertemu denganku?" "Kenapa berkata seperti itu?" warrior yang bertanya. Melanie Fan berbisik, "Sejak kamu bertemu aku, kamu selalu dalam masalah. Jika bukan karena aku, kamu juga tidak akan selalu terluka, dan juga tidak akan menyinggung Partai Qingdao. Dan lebih tidak mungkin terluka seperti ini. Aku benar-benar minta maaf." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jika kamu benar-benar merasa menyulitkan aku, maka kedepannya berusaha untuk menjadi lebih kuat, bagaimana?" "Tentu, kedepannya aku tidak akan selalu ingin bersenang-senang, aku janji." Mata Melanie Fan penuh dengan ketegasan. Pada saat ini, dia sepertinya sudah sangat dewasa. Warrior yang berkata, "Baguslah, kemari, sekarang kalian bantu aku satu hal, beri aku makan batu energi tingkat unggul." Tak lama kemudian, potongan-potongan batu energi tingkat unggul terus masuk ke dalam tubuh warrior yang, kemudian diserap oleh warrior yang. Pusaran pusat energi, masalah kali ini agak besar. Jika orang tuamu ini jika tidak segera pulih normal kembali, kamu tinggal tunggu menerima mayatku." Warrior yang tahu betul, jika pusaran pusat energi tidak kembali normal,
jangankan pergi menantang Partai Qingdao, bahkan apakah dia bisa berjalan itu pun jadi masalah. Seiring berjalannya waktu, energi hitam berwarna ungu di dalam tubuh warrior yang semakin banyak, dan luka fisiknya hampir sembuh setelah adanya energi hitam berwarna ungu. Namun, masalah meridian di tubuhnya tidak ada perkembangan, dan masih terfragmentasi. Setelah tubuhnya sudah pulih, warrior yang tidak menyia-nyiakan energi hitam berwarna ungu ini untuk memperbaiki meridian, melainkan membiarkan energi hitam berwarna ungu memasuki pusaran pusat energi. 100.000 batu energi tingkat unggul hilang, tapi pusaran pusat energi masih tidak ada pergerakan. 200.000, 500.000. Setelah menyerap 1,5 juta batu energi tingkat unggul, pusaran pusat energi masih tidak ada pergerakan. Warrior yang tersenyum pahit, tepat saat dia hendak menyerah, tiba-tiba, pusaran pusat energi berhenti berputar, dan kemudian jejak ungu mengalir keluar dari pusaran pusat energi. Warrior yang tercengang sejenak, tak lama kemudian, warrior yang sangat bersemangat dan hampir melompat dari tempat tidur, karena energi hitam berwarna ungu ini adalah energi ungu kosmik. Warrior yang menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan cepat mengarahkan energi ungu kosmik ini untuk memperbaiki meridian. Saat ini hati warrior yang tidak bisa tenang, karena jika energi ungu kosmik bahkan tidak bisa memperbaiki meridian, maka masalahnya benar-benar serius. Di bawah tatapan warrior yang, energi ungu kosmik menyelubungi meridian-meridian di dalam tubuhnya, tak lama kemudian, meridian-meridian yang putus itu mulai menggeliat. Melihat adegan ini, warrior yang benar-benar merasa lega. Warrior yang tidak menyadari, 2 ular kecil yang telah tidur di atas tubuhnya tiba-tiba membuka kedua mata. Di luar kota Mingwu, di gerbang kota, seorang pria memandangi mayat-mayat di tembok kota cukup lama. Akhirnya, mata pria itu jatuh pada garis yang ditulis oleh warrior yang. Setelah beberapa saat, seringai muncul di sudut mulut pria itu dan berkata, "Sungguh sombong warrior yang berani membunuh orang-orangku di perguruan lautan awan lagi dan lagi. Apa benar-benar berpikir bahwa perguruan lautan awan mudah ditindas?" Setelah itu, pria itu melangkah maju, dan kemudian menghilang di tempatnya. Di luar kamar warrior yang, Nero Chen bersandar pada sebuah pilar, kedua matanya sedikit tertutup. Tiba-tiba, matanya terbuka. Tidak jauh darinya, aku tidak tahu sejak kapan seorang pria muncul. Keduanya saling memandang, dan hening sejenak, Nero Chen tiba-tiba mengeluarkan pedang, cahaya pedang berkelebat, dan sebuah pedang benang melesat keluar, sesaat ke arah depan pria itu. Pria itu mendengus dingin, kedua tangannya terulur ke depan, menarik dan merobek lubang hitam pekat di ruang kosong di depannya, dan lubang hitam pekat itu langsung menelan energi pedang Nero Chen. Saat berikutnya, pria itu mengulurkan tangan ke depan Nero Chen dan memegangnya. Ruang di sekitar Nero Chen langsung terdistorsi, ingin menghancurkan Nero Chen menjadi berkeping-keping. Nero Chen menyipitkan kedua matanya sedikit, ada jejak serius di matanya. Pergelangan tangannya bergerak, dan pedang panjang di tangannya menghunus ke depan. Ruang yang terdistorsi langsung dipotong terbuka. Kemudian, dia memegang pedang di kedua tangannya dan menghantam kehampaan di depannya, teknik benang pedang spiritual sejati. Saat suara itu jatuh, ruang hampa di depan Nero Chen bergetar hebat. Banyak pedang benang yang seperti bulu sapi keluar dari ujung pedangnya. Hanya dalam sekejap, pedang benang itu seketika menyelimuti pria itu. Bum-bum. Ledakan besar tidak berhenti terdengar di lapangan. Setelah beberapa saat, pedang benang menghilang, pria itu masih berdiri di sana, tidak kenapa-kenapa, hanya saja ruang di sekitarnya penuh lubang. Pedang gila, Nero Chen. Setelah pria itu selesai bicara, dia dengan ringan melambaikan tangan kanannya,
ruang di sekitarnya tiba-tiba kembali normal. Di alam Kaisar Perguruan Lautan Awan, tidak ada orang lain selain Aristeo Yi yang bisa menerapkan ilmu gaib ruang hampa sampai di tingkat seperti ini. Nero Chen berkata dengan tenang, ini masalah antara perkumpulan pedang kunoku dan Partai Qingdao. Apakah Perguruan Lautan Awan juga ingin ikut campur? Beberapa murid Perguruan Lautan Awan tewas di tangan warrior Yang. Hanya itu yang terjadi. Aristeo Yi mencibir dan berkata, atau perkumpulan pedang kuno sekarang sudah tidak perlu menganggap serius Perguruan Lautan Awan. Jika demikian, aku akan berbalik dan pergi sekarang. Nero Chen terdiam beberapa saat, dan berkata, Perguruan Lautan Awan memintamu untuk datang. Aristeo Yi berkata, orang-orang di Partai Qingdao tidak boleh mati sia-sia, dan orang-orang perkumpulan pedang kuno juga tidak boleh mati sia-sia. Apa mungkin orang-orang Perguruan Lautan Awanku harus mati sia-sia? Nero Chen, aku sudah berbicara seperti ini, jika perkumpulan pedang kuno tidak memberi penjelasan kepada Perguruan Lautan Awan, mulai sekarang Perguruan Lautan Awan akan menolak merekrut murid perkumpulan pedang kuno. Tidak hanya itu, Perguruan Lautan Awan akan mencari keadilan bagi murid yang meninggal di perguruan. Aku ingin sekali melihat, apakah perkumpulan pedang kuno berani bertarung dengan Perguruan Lautan Awan dan Partai Qingdao pada saat yang sama. Kelopak mata Nero Chen sedikit berdenyut. Meski pertarungan antara perkumpulan pedang kuno dan Partai Qingdao belum dimulai, namun juga sudah hampir. Jika saat ini Perguruan Lautan Awan menyatakan perang terhadap perkumpulan pedang kuno, maka tidak diragukan lagi, Partai Qingdao akan segera berperang dengan perkumpulan pedang kuno. Dan saat itu tiba, aturan apapun hanyalah awan yang mengambang. Partai Qingdao dan Perguruan Lautan Awan ini pasti akan mengirimkan pendekar suci untuk membunuh warrior Yang dan juga semua jenius dari perkumpulan pedang kuno. Setelah lama terdiam, Nero Chen berkata, penjelasan seperti apa yang diinginkan Perguruan Lautan Awan? Jika kamu menginginkan kepala warrior Yang, maka kembalilah. Biarkan aku bertarung melawan warrior Yang. Aristeo Yi berkata, jika dia mati, masalah ini akan berakhir di sini, dan jika aku kalah, masalah ini juga akan berakhir di sini. Lelucon. Nero Chen mencibir, Aristeo Yi, kamu ini alam kaisar tingkat atas, setengah dari kakimu sudah melangkah ke setengah suci, dan warrior Yang. Ini alam bangsawan, kamu berani juga berkata seperti itu. Begini saja, kamu bertarung denganku. Aristeo Yi berkata dengan sungguh-sungguh, dia menguasai domain pedang, dan tubuhnya sebanding dengan setengah suci. Di alam bangsawan Perguruan Lautan Awanku, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Tidak hanya Perguruan Lautan Awanku, takutnya tidak ada satu orang alam bangaswan di Partai Qingdao yang bisa menjadi lawannya. Lalu kamu akan menggertak yang kecil. Nero Chen berkata. Aristeo Yi merenung sejenak, dan berkata, jika itu masalahnya, maka perkumpulan pedang kuno jaga diri baik-baik. Setelah itu, Aristeo Yi berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pintu kamar warrior Yang tiba-tiba terbuka, kemudian warrior Yang dan Melanie Fan kakak beradik keluar dari ruangan dengan perlahan. Pada saat ini, rambut warrior Yang sudah kembali berwarna hitam, dan bekas luka di wajahnya juga sudah menghilang. Kamu adalah warrior Yang. Aristeo Yi berkata. Warrior Yang mengangguk, dan berkata, jika kamu kalah, masalah Perguruan Lautan Awan langsung berakhir. Jika dia sendirian, dia tentu tidak akan peduli tentang hal ini, tetapi dia tidak bisa melibatkan perkumpulan pedang kuno. Meskipun dia bukanlah murid sejati perkumpulan pedang kuno, tetapi dia juga merasa bahwa dia tidak boleh menyulitkan orang seperti itu. Jadi, jika bisa memudahkan perkumpulan pedang kuno, dia bersedia melakukannya. Ya, Aristeo Yi berkata.
Warrior yang mengangguk, lalu pergelangan tangannya bergerak, sebuah palu muncul di tangannya dan berkata, "Ayo. Ganti tempat." Aristeo Yi berkata. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu begitu merepotkan, satu trik saja sudah cukup." Setelah kata-kata itu selesai, palu di tangan warrior yang tiba-tiba jatuh dan menghantam Aristeo Yi. Di mana palu itu lewat, ruang hampa itu langsung hancur. Palu Dewa Barbar bersambung.